Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Miftah hari ini? Alhamdulillah kabar baik Pak Juprani. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah, saya juga baik. Sepertinya saya melihat Pak Miftah ini tumben gitu ya, ingin bertemu dengan saya. Kenapa ini? Ada apa Pak Miftah? Coba kalau boleh saya tahu kenapa Pak? Oh, soalnya ingin bertemu dengan Bapak itu karena saya itu pengen bercerita atau pengen berdiskusi begitu terkait dengan permasalahan yang saya hadapi begitu Pak di sekolah. Gitu. Kalau boleh tahu nih Pak, permasalahan apa yang Bapak rasakan saat ini gitu? Ya, sebenarnya untuk permasalahan yang saya rasakan pada saat ini yaitu karena saat ini di ajaran yang baru, terus kemudian siswa juga dari kelas 4 naik ke kelas 5, saya itu belum bisa menentukan atau mengetahui karakteristik anak didik saya itu, Pak. Jadi untuk menemukan karakter dan juga gaya belajarnya itu saya masih bingung begitu Pak, karena baru 1 hari saya bertemu begitu. Baik. Nah, apa penyebab Pak Miftah itu belum bisa mengetahui karakteristik anak Bapak itu? Penyebabnya apa itu, Pak? Ya, mungkin penyebabnya itu karena pertama siswa itu baru, terus kemudian yang kedua yaitu saya belum mengetahui itu Pak latar belakang siswa-siswa saya itu begitu. Akhirnya saya bingung nih bagaimana begitu caranya untuk mengetahui karakter dan gaya belajar tersebut begitu Pak. Oh, begitu, Pak. Iya. Berarti kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengetahui karakteristik siswa Bapak di dalam kelas, seperti itu ya, Pak? Ya, sepertinya seperti itu yang akan saya ceritakan dan saya tanyakan kepada Bapak ya hal itu begitu Pak. Karena Baik. memang Bapak berpengalaman di hal itu, jadi saya bercerita dan mencari solusinya seperti apa begitu. Baik. Nah, menurut Bapak nih, apakah tujuan yang tadi diutarakan Bapak itu sangat penting dan juga bermanfaat gitu Pak untuk Bapak? Iya, itu sangat penting sekali, Pak, dan juga sangat bermanfaat sekali bagi saya. Pentingnya di mana? Pentingnya yang pertama, kalau kita mengetahui karakter dan gaya belajar siswa di dalam pembelajaran ke depannya, saya akan lebih mudah begitu, Pak, untuk menentukan metode dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakter masing-masing. Terus kemudian yang kedua, manfaatnya. Manfaatnya itu ada bagi guru juga ada, bagi siswa juga ada. Kalau bagi guru akan lebih mudah untuk memberikan pembelajaran, kalau bagi siswa akan lebih mudah juga dalam menerima pembelajaran dari seorang guru begitu. Baik. Nah, selama ini hal apakah yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tadi tuh Pak? Tujuannya ingin mengetahui karakter siswa atau apa saja yang sudah Bapak lakukan agar memang untuk mengetahui karakter siswa yang nanti akan dihubungkan dengan tadi tuh kata Bapak gaya belajar siswa ke depannya gitu. Ya, hal yang selama ini saya lakukan untuk mengetahui hal tersebut, yang pertama yaitu saya mencari referensi, baik itu dengan melalui membaca di media sosial atau juga saya itu menggunakan sebuah sistem atau metode yaitu asesmen diagnostik begitu Pak yang saya lakukan gitu. Jadi hal yang sudah Bapak lakukan adalah mencari referensi dan melakukan asesmen diagnostik. Ya, melakukan asesmen diagnostik. Nah, jadi ke depannya rencana yang akan Bapak lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tadi itu sesuai tujuan yang Bapak inginkan akan seperti apa? Ya, jadi ke depannya strategi yang akan saya lakukan yaitu yang pertama
akan membuat sebuah perencanaan, Pak. Perencanaan yang matang, perencanaan yang baik terkait dengan asesmen diagnostik tersebut, yaitu dengan membuat sebuah desain begitu, Pak. Desain diagnostik yang disesuaikan dengan kelasnya masing-masing. Kebetulan saya itu di kelas 5, jadi saya akan membuat asesmen diagnostik itu sesuai dengan kelas yang saya ampu. Terus kemudian yang kedua, yaitu saya akan menyiapkan instrumen dan juga lembar observasi. Dan kebetulan saya itu Pak akan melakukan asesmen diagnostiknya itu pertama dengan melakukan lembar observasi atau dengan instrumen, terus kemudian yang kedua yaitu dengan wawancara langsung dengan siswa tersebut, dengan siswa anak atau anak-anak kelas 5 yang saya ampu Ya. agar semakin mengetahui dan mendalami karakter siswa tersebut, begitu Pak. Dalam pelaksanaannya nanti, asesmen diagnostik itu adalah pelaksanaannya akan seperti apa? Apakah kan tadi Bapak jelaskan ada menyiapkan lembar observasi dan juga lembar instrumen wawancara. Nah, dalam pelaksanaannya itu lebih spesifiknya itu nanti Bapak akan seperti apa gitu, lebih realnya itu. Oh, jadi untuk lebih spesifiknya yaitu yang pertama kan tadi membuat perencanaan. Tentunya ya rencana mah dibuat begitu Pak. Dengan membuat berbagai macam pertanyaan yang dituangkan di lembar instrumen tersebut. Contoh misalkan namanya siapa begitu. Nah, di nama tersebut nanti ditulis siswa akan menjawab dengan nama dari siswanya itu sendiri, Pak. Terus kemudian yang kedua, hobi. Misalkan hobinya anak tersebut main bola. Nah, rencana saya itu Pak, dalam membuat hobi tersebut digambarkan dengan sebuah gambar. Contoh misalkan kalau yang hobinya main bola, boleh digambarkan dengan bentuk satu gambar bolanya. Terus kemudian yang hobi bulu tangkis, jadi digambar raketnya, seperti itu Pak. Kalau misalkan yang hobi membaca, digambar bukunya, begitu. Terus kemudian setelah hobi itu cita-cita, begitu Pak. Jadi cita-citanya bagaimana atau ingin jadi apa. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu terkait dengan gaya belajar, begitu. Gaya belajarnya itu misalkan contoh misalkan si A lebih tertarik mana belajarnya, atau membaca buku, atau mendengarkan, atau dengan menggambar. Nah, seperti itu. Nanti akan ketahuan Pak, kalau misalkan si A itu dengan mendengarkan atau melihat tayangan video, berarti anak tersebut adalah auditori, seperti itu Pak. Terus kemudian yang kedua yaitu menyiapkan lembar observasi. Nah, dari lembar instrumen atau lembar yang saya buat tadi di rencana awal itu, kemudian saya tuangkan ke dalam lembar observasi. Pada waktu siswa mengisi instrumen tersebut, nah saya mengobservasi anak-anak dengan lembar yang sudah saya siapkan. Seperti itu Pak. Terus setelah itu, setelah anak selesai mengerjakan, mungkin akan ada salah satu dari anak tersebut, begitu Pak, akan ditanyakan atau ditanya tentang kenapa kamu hobinya ini, kenapa di rumahnya seperti apa, seperti itu. Dan supaya akhirnya muaranya itu Pak, saya mengetahui bahwa si A itu gaya belajarnya. Nah, selanjutnya kira-kira berapa lama ini Bapak akan melakukan asesmen diagnostik gitu. Ya, kalau untuk melakukan asesmen diagnostik akan saya lakukan kegiatannya setelah MPLS berlangsung. Karena MPLS itu kan berlangsung selama 3 hari, mungkin nanti akan saya lakukan, atau bukan mungkin ya, akan saya lakukan begitu, yaitu di hari Kamis dan Jumat.
Jadi yang akan saya lakukan itu sekitar 1 sampai dengan 2 hari. 1 sampai 2 hari. Dalam menganalisis gaya belajar siswa dengan asesmen diagnostik tersebut. Jadi waktunya 1 hari sampai dengan 2 hari seperti itu, Pak. Apakah ada hambatan ketika Bapak nanti akan melaksanakan asesmen diagnostik tersebut gitu Pak? Ya, kalau hambatan sih relatif. Tapi selama ini yang saya lakukan itu saya belum menemukan hambatan pada kegiatan yang saya lakukan itu, Pak. Jadi alhamdulillah lancar-lancar saja seperti itu. Alhamdulillah berarti tidak ada hambatan ya Pak ya seperti Yang yang Bapak berarti rasakan seperti ya. itu. Memang kalau hambatan sih sepertinya di setiap kegiatan juga ada, tapi di dalam asesmen diagnostik alhamdulillah lancar-lancar seperti itu. Berarti kita lanjutkan Pak ya. Baik. Nah, dalam pelaksanaannya nanti rencana yang Bapak lakukan tersebut apakah akan dibantu oleh rekan sejawat atau memang dilakukan oleh Bapak sendiri gitu? Ya, dalam pelaksanaan tersebut mungkin saya akan melaksanakannya sendiri. Karena memang dalam melakukan asesmen diagnostik itu adalah harus dilakukan oleh guru kelasnya masing-masing. Karena memang di saya itu satu kelas sekolah itu satu kelas itu satu guru. Jadi Ya, jadi saya akan lakukan sendiri. Dan saya akan rancang juga sendiri, begitu Pak. baik baik. Bagus itu Pak. Berarti nanti Bapak akan melaksanakan rencana yang tadi dijelaskan Bapak itu sendiri gitu Pak ya. Iya, betul Pak. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi Pak, yang akan saya laksanakan setelah saya berdiskusi dengan Bapak, alhamdulillah Pak sudah menemukan solusinya. Dan yang akan saya lakukan begitu, yaitu saya akan membuat rencana, kemudian membuat instrumennya, terus kemudian melaksanakannya seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Bapak, luar biasa. Baik, sebelum kita akhiri coaching ini, saya mau tanya nih kepada Bapak nih, perasaan apa yang Bapak rasakan saat ini, saat coaching hari ini gitu? Kalau perasaan saat coaching kali ini, saya merasa sangat senang sekali begitu Pak, sangat bergembira karena saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi untuk saat ini. Saya ucapkan Baik, terima kasih Pak. sama-sama Pak, alhamdulillah. Kalimat terakhir dari saya untuk Bapak, terus semangat dan selalu bahagia. Tidak ada masalah yang tidak ada solusinya, begitu Pak ya. Iya Kalimat betul itu Pak. akhiri saja coaching hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.